Pada pembelajaran sebelumnya, seorang pelajar menyusun rangkaian listrik sederhana yang terdiri atas satu baterai, satu bola lampu, kabel konduktor, dan saklar. Bola lampu akan menyala setelah saklar ditutup karena adanya aliran arus listrik. Setelah itu, ditambahkan satu bola lampu lagi dalam satu jalur yang sama untuk variasi percobaan. Ternyata, kedua bola lampu tersebut menyala lebih redup. Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Jika bola lampu adalah hambatan listrik, penambahan lampu akan menyebabkan bertambahnya hambatan listrik. Apakah yang dimaksud dengan hambatan listrik? Bagaimanakah keterkaitan hambatan listrik suatu penghantar dengan kuat arus listrik dan tegangan listrik? Untuk dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, kita perlu mempelajari konsep hukum Ohm. Mari kita simak pembahasannya pada video pembelajaran ini. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah membahas arus listrik dan tegangan listrik serta pengukurannya. Diketahui bahwa arus listrik dapat mengalir dalam rangkaian listrik setelah diberikan beda potensial atau tegangan listrik. Selanjutnya, adakah kaitan antara arus listrik dan tegangan listrik secara matematis? Untuk mengetahuinya, mari kita simak penjelasannya berikut. Kalian telah mengetahui bahwa arus listrik mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Arus listrik dapat mengalir karena adanya beda potensial. Beda potensial disebut juga tegangan listrik. Hubungan antara arus listrik dan beda potensial pertama kali diselidiki oleh seorang fisikawan asal Jerman yang bernama Georg Simon Ohm tahun 1789 sampai 1854. Menurut hasil penelitian Ohm, perbandingan antara kuat arus listrik dan beda potensial selalu sama atau konstan. Artinya makin besar beda potensial yang diberikan, makin besar arus listrik yang dihasilkan. Begitu pula sebaliknya. Makin kecil beda potensial yang diberikan, makin kecil arus listrik yang dihasilkan. Ohm mendefinisikan bahwa hasil perbandingan antara kuat arus listrik dan beda potensial disebut hambatan listrik. Hasil perbandingan tersebut dikenal sebagai hukum Ohm. Secara matematis, hubungan perbandingan antara kuat arus listrik dan beda potensial dapat dinyatakan sebagai berikut. V sama dengan I dikali R yang selanjutnya kita nyatakan sebagai persamaan 1. Beda potensial atau tegangan listrik memiliki satuan volt, sedangkan kuat arus listrik memiliki satuan ampere. Perbandingan antara besaran beda potensial atau tegangan listrik dan besaran kuat arus listrik menghasilkan besaran hambatan listrik dengan satuan Ohm. Contoh soal 1. Sebuah bola lampu dengan hambatan sebesar 24 Ohm diberikan tegangan listrik sebesar 6 volt. Berapakah arus listrik yang mengalir melalui lampu tersebut? Jika tegangan listriknya dinaikkan menjadi 12 volt, berapakah arus listrik yang mengalir melalui lampu pada saat ini? Penyelesaian untuk menjawab soal tersebut adalah sebagai berikut. Diketahui, R sama dengan 24 ohm, V1 sama dengan 6 volt, V2 sama dengan 12 volt. Ditanya, berapakah kuat arus listrik 1 atau I1 saat diberikan tegangan listrik sebesar 6 volt? Berapakah kuat arus listrik 2 atau I2 saat diberikan tegangan listrik sebesar 12 volt? Jawab,
Untuk menentukan arus listrik yang mengalir melalui lampu saat diberikan tegangan listrik sebesar 6 volt, kita dapat menggunakan persamaan 1 sebagai berikut. V sama dengan I dikali R. Persamaan tersebut dapat ditulis menjadi V1 sama dengan I1 dikali R. Substitusikan V1 sama dengan 6 volt dan R sama dengan 24 ohm ke dalam persamaan sehingga diperoleh I1 sama dengan 6 volt dibagi 24 ohm. Hasilnya I1 sama dengan 0,25 ampere. Jadi, kuat arus listrik yang mengalir melalui lampu saat diberikan tegangan listrik sebesar 6 volt adalah 0,25 ampere. Jawab, setelah tegangan listrik dinaikkan menjadi 12 volt, arus listrik yang mengalir melalui lampu juga dapat ditentukan menggunakan persamaan 1 sebagai berikut. V sama dengan I dikali R. Persamaan tersebut dapat dituliskan menjadi V2 sama dengan I2 dikali R. Substitusikan V2 sama dengan 12 volt dan R sama dengan 24 ohm ke dalam persamaan, sehingga diperoleh I2 sama dengan 12 volt dibagi 24 ohm. Hasilnya, I2 sama dengan 0,5 ampere. Jadi, kuat arus listrik yang mengalir melalui lampu saat diberikan tegangan listrik sebesar 12 volt adalah 0,5 ampere. Kedua, penghitungan tersebut dapat diringkas dalam tabel supaya lebih mudah dimengerti. Dapat dilihat bahwa untuk hambatan tetap, saat tegangan listrik dinaikkan menjadi 2 kali lipat dari semula, yaitu 12 volt sama dengan 2 dikali 6 volt. Arus listrik yang mengalir melalui lampu juga akan naik menjadi 2 kali lipat dari semula, yaitu 0,5 ampere sama dengan 2 dikali 0,25 ampere. Hal ini sesuai dengan hubungan perbandingan yang didefinisikan pada hukum Ohm. Hukum Ohm menjelaskan bahwa makin besar beda potensial atau tegangan listrik yang diberikan, makin besar kuat arus listrik yang dihasilkan. Mari kita kembali pada permasalahan di awal. Seorang pelajar menyusun rangkaian listrik sederhana dengan satu bola lampu, kemudian ditambahkan menjadi 2 bola lampu dalam satu jalur yang sama untuk variasi percobaan. Ternyata, hasil percobaan menunjukkan bahwa rangkaian listrik dengan 2 bola lampu menyala lebih redup dibandingkan rangkaian listrik dengan 1 bola lampu. Kejadian tersebut dapat dijelaskan melalui hukum Ohm. Persamaan 1 dari hukum Ohm juga dapat dinyatakan kembali dengan persamaan R sama dengan V dibagi I. Karena kedua variasi percobaan menggunakan satu baterai, beda potensial atau tegangan listrik yang diberikan akan sama atau tetap. Artinya, untuk besar tegangan listrik yang tetap, hambatan listrik akan berbanding terbalik terhadap kuat arus listrik. Jika bola lampu adalah hambatan listrik, penambahan bola lampu akan meningkatkan hambatan listrik. Sesuai dengan persamaan R sama dengan V dibagi I, makin besar hambatan listrik, makin kecil kuat arus listrik yang mengalir pada rangkaian listrik tersebut. Penurunan kuat arus listrik yang mengalir pada kedua bola lampu akan menyebabkan kedua bola lampu menyala lebih redup daripada rangkaian dengan satu bola lampu. Secara teoretis, hambatan listrik dapat diartikan sebagai kemampuan suatu material untuk mencegah atau menghambat aliran arus listrik. Material dengan hambatan listrik yang akan kita bahas pada pembelajaran ini adalah kawat penghantar. Salah satu contoh kawat penghantar yang digunakan untuk mengalirkan arus listrik adalah kawat tembaga.
Kawat tembaga sering digunakan sebagai kabel listrik rumah karena memiliki nilai hambatan yang sangat kecil, sehingga daya hantar listriknya baik. Artinya, kawat penghantar dapat memiliki nilai hambatan yang berbeda bergantung pada jenis hambatan yang digunakan. Faktor-faktor apa yang memengaruhi hambatan kawat penghantar? Terdapat 3 faktor yang memengaruhi hambatan kawat penghantar, yaitu jenis bahan kawat, panjang kawat, dan luas penampang kawat. Jenis bahan kawat. Jenis bahan kawat dapat dipresentasikan oleh besaran hambatan jenis kawat, yaitu Rho. Makin besar hambatan jenis kawat, makin besar juga hambatan listrik pada kawat penghantar atau R sebanding dengan Rho. Panjang kawat. Makin panjang kawat penghantar, makin besar juga hambatan listrik pada kawat penghantar atau R sebanding dengan L. Luas penampang kawat. Makin besar luas penampang kawat, makin kecil hambatan listrik pada kawat penghantar atau R sebanding dengan 1/A. Berdasarkan 3 faktor tersebut, hambatan listrik sepotong kawat dengan hambatan jenis kawat Rho, panjang kawat L, dan luas penampang kawat A dapat dirumuskan dengan persamaan berikut. R sama dengan Rho dikali L dibagi A, yang selanjutnya kita nyatakan sebagai persamaan 2. Faktor lainnya yang dapat memengaruhi hambatan kawat penghantar adalah suhu. Perubahan suhu atau delta T dapat menghasilkan perubahan panjang kawat atau delta L. Pada benda padat sesuai rumus L1 sama dengan L0 dikali dalam kurung 1 ditambah alfa dikali delta T yang telah kalian pelajari pada bab suhu dan kalor di kelas 11. Dari persamaan 2 yang telah diketahui sebelumnya, perubahan panjang kawat atau delta L juga akan menghasilkan perubahan hambatan kawat atau delta R. Perubahan panjang kawat sebanding dengan perubahan hambatan kawat. Dengan demikian, hambatan kawat penghantar setelah mengalami perubahan suhu dapat dinyatakan dengan persamaan berikut. R1 sama dengan R0 dikali dalam kurung 1 ditambah alfa dikali delta T, yang selanjutnya kita nyatakan sebagai persamaan 3. Delta T sama dengan T1 dikurangi T0, yang selanjutnya kita nyatakan sebagai persamaan 4. Contoh soal 2. Sebuah kawat tembaga memiliki panjang 30 meter dan luas penampang 38,5 dikali 10 pangkat negatif 6 meter kuadrat. Berapakah nilai hambatan kawat tembaga tersebut jika diketahui hambatan jenis kawat sebesar 1,69 dikali 10 pangkat negatif 8 ohm meter? Diketahui bahwa koefisien suhu hambatan jenis kawat tersebut adalah 3,9 dikali 10 pangkat negatif 3 per derajat Celcius. Jika suhu awal kawat adalah 20 derajat Celcius, berapakah nilai hambatan kawat tembaga setelah dinaikkan suhunya menjadi 30 derajat Celcius? Penyelesaian untuk menjawab soal tersebut adalah sebagai berikut. Diketahui, L sama dengan 30 meter, A sama dengan 38,5 dikali 10 pangkat negatif 6 meter kuadrat. Rho sama dengan 1,69 dikali 10 pangkat negatif 8 ohm meter. Alfa sama dengan 3,9 dikali 10 pangkat negatif 3 per derajat Celcius. T0 sama dengan 20 derajat Celcius. T1 sama dengan 30 derajat Celcius. Ditanya,
Berapakah nilai hambatan kawat tembaga atau R? Berapakah nilai hambatan kawat tembaga setelah dinaikkan suhunya atau R1? Untuk menentukan nilai hambatan kawat tembaga, kita dapat menggunakan persamaan 2 sebagai berikut. R sama dengan Rho dikali L dibagi A. Substitusikan Rho sama dengan 1,69 dikali 10 pangkat negatif 8 ohm meter. L sama dengan 30 meter dan A sama dengan 38,5 dikali 10 pangkat negatif 6 meter kuadrat ke dalam persamaan sehingga diperoleh R sama dengan 1,32 dikali 10 pangkat negatif 2 ohm. Jadi, nilai hambatan kawat tembaga tersebut adalah 1,32 dikali 10 pangkat negatif 2 ohm. Jawab, diketahui suhu awal kawat adalah 20 derajat Celcius. Nilai hambatan kawat tembaga setelah mengalami kenaikan suhu dapat diperoleh menggunakan persamaan 3 sebagai berikut. R1 sama dengan R0 dikali dalam kurung 1 ditambah alfa dikali delta T. Substitusikan R0 sama dengan 1,32 dikali 10 pangkat negatif 2 ohm. Alfa sama dengan 3,9 dikali 10 pangkat negatif 3 per derajat Celcius. T1 sama dengan 30 derajat Celcius, dan T0 sama dengan 20 derajat Celcius ke dalam persamaan, sehingga diperoleh R1 sama dengan 1,32 dikali 10 pangkat negatif 2 ohm, dikali dalam kurung 1 ditambah 3,9 dikali 10 pangkat negatif 2. Hasilnya diperoleh R1 sama dengan 1,37 dikali 10 pangkat negatif 2 ohm. Jadi, nilai hambatan kawat tembaga tersebut setelah mengalami kenaikan suhu adalah 1,37 dikali 10 pangkat negatif 2 ohm. Poin-poin penting pada pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Pertama, hukum Ohm mendefinisikan bahwa hasil perbandingan antara beda potensial atau tegangan listrik dan kuat arus listrik disebut hambatan listrik. Secara matematis, hubungan perbandingan antara beda potensial dan kuat arus listrik dapat dinyatakan sebagai berikut. Kedua, hambatan listrik sepotong kawat penghantar dengan hambatan jenis kawat Rho, panjang kawat L, dan luas penampang kawat A dapat dirumuskan dengan persamaan berikut. Ketiga, perubahan panjang kawat penghantar atau delta L sebanding dengan perubahan hambatan kawat penghantar atau delta R, sehingga hambatan kawat penghantar atau R setelah mengalami perubahan suhu dapat dinyatakan dengan persamaan berikut.